Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Buce. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fungsi dasar animasi pada program PowerPoint yang biasa kita gunakan untuk presentasi. Animasi dapat kita tambahkan pada kegiatan presentasi untuk memperjelas maksud atau komunikasi yang akan kita sampaikan kepada pemirsa. Pada slide yang nomor 1 ini saya telah buat sejumlah objek dan saya impor juga sejumlah objek untuk dapat mengetahui hasil akhir yang akan kita capai. Jadi ini sudah saya kerjakan, kita lihat dulu saja. Jadi ceritanya adalah bahwa ada seseorang, katakanlah namanya Pak Joko, yang terdampar di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Kemudian di tengah ketakutannya seperti itu, juga bertambah ketakutannya karena ada hiu yang menghampiri, ada burung yang hendak menolong tapi tidak berdaya apa-apa. Tapi untunglah datang helikopter yang akan menyelamatkan Pak Joko. Demikian kira-kira cerita yang ada di dalam gambar ini. Dan kita akan mempelajari dasar atau basic fungsi animasi di dalam program PowerPoint dengan menggunakan contoh animasi yang ada dalam slide ini. Baiklah, kita sekarang memulai dari suatu slide baru yang kosong. Sebelumnya akan kita perlihatkan bahwa di dalam proyek tersebut gambar-gambar yang telah disiapkan antara lain adalah bahwa kita punya GIF animation berupa burung. Jadi ini tidak dianimasi, gerakan sayapnya tidak dianimasi di PowerPoint, tapi ini sudah berupa GIF animation yang kepakan sayapnya sudah jadi. Kemudian kita punya helikopter, bentuknya adalah GIF yang mempunyai transparan. Demikian juga ini Bapak Joko ini punya sedikit gerakan, itu juga tidak dianimasi di PowerPoint tapi sudah merupakan GIF animation. Kemudian kita punya gambar pohon kelapa dan kita punya sirip ikan hiu. Selebihnya objek-objek yang lain yaitu berupa awan, 2 buah awan, kemudian laut, kemudian pulau, kita buat objeknya menggunakan fitur drawing yang ada dalam PowerPoint. Baiklah, untuk di slide kosong kita yang baru ini, objek-objek yang berasal dari PowerPoint kita copy saja biar mudah. Ada pulaunya, kemudian lautnya, send to back, oke. Kemudian awannya, awan 1 dan awan 2. Kemudian objek sisanya adalah harus kita impor dulu, yaitu insert picture, Pak Joko ini kita kecilkan. Ini tidak dianimasi, hanya ditaruh di tempatnya saja. Kemudian berikutnya ada sirip hiu, ini kita tempatkan di sini. Kecilkan sedikit. Kemudian kita harus punya pohon kelapa, insert. Kecilkan. Kita geser.
kita kirim ke belakang, tapi kita juga majukan satu lapis. Oke. Apalagi yang belum ada? Helikopter belum ada. Insert picture helikopter. Orangnya akan ada di depan. Ini kita layernya kita pindahkan ke depan, bring to front. Oke. Helikopter, kemudian satu lagi yaitu burung. Oke, kita tempatkan dulu di luar view kita. Baiklah, setelah menempatkan objek-objek ini, maka kita akan menerapkan fungsi-fungsi animasi. Kita lihat dulu sebagai referensi. Lihat bahwa pertama ada gerakan hiu mendekat kemudian menyusul burung yang seolah-olah tampak mau menolong tapi tidak berdaya. Kemudian baru menyusul helikopter yang akan memberikan pertolongan. Jadi gerakan yang pertamanya adalah berasal dari hiu. Ya, maka cara kita untuk menganimasi ialah dengan mengaktifkan dulu tab animasi, kemudian add animation. Di sini terdapat sejumlah pilihan, yaitu 4 kategori besar. Entrance, yaitu cara masuk ke dalam layar kita. Kemudian emphasis, yaitu penekanan, yaitu barang yang objek yang sudah ada bisa ditonjolkan kembali keberadaannya dengan fungsi emphasis ini. Kemudian ada exit, yaitu keluar dari layar kita, dan ada motion path, yaitu alur gerakan. Di sini dalam contoh yang akan kita lakukan, kita menggunakan entrance dan motion path. Akan tetapi untuk penggunaan yang dua lainnya, jika Anda telah memahami prinsip-prinsip kerjanya, juga bisa Anda lakukan sendiri dengan mudah. Baik, jadi objek ini kita add animation, kemudian entrance, artinya dia kita suruh untuk masuk ke layar dengan menggunakan flying in. Jadi sejumlah pilihan ini kita klik flying in. Nah, ini otomatisnya dia muncul dari bawah secara default. Nah, ini kita perlu ubah lagi. Di effect option kita pilih bahwa dia muncul dari sebelah kanan. Kemudian ini bisa kita set lagi durationnya. Ini tadi kita lihat bahwa munculnya amat cepat. Bisa kita set lagi, misalnya ini setengah detik, misalnya menjadi 5 detik, bahwa dia muncul secara perlahan-lahan. Oke, kita play. Berarti dia muncul perlahan-lahan dari arah kanan mendekat ke arah pulau. Kemudian berikutnya kita akan menganimasikan burung. Burung ini akan kita kenakan add animation. Kita akan gunakan motion path karena kita akan menggerakkan dia mendekat ke orang kemudian bergerak terbang tinggi lagi. Motion path dalam hal ini kita pilih yang ini. Kemudian maka akan muncul garis demikian yang menunjukkan path atau lintasan daripada burung yang akan kita animasikan. Ini bisa kita drag. Ini menunjukkan, lintasan ini menunjukkan gerakan yang akan ditempuh oleh burung. Kemudian dapat kita klik, kita drag, sehingga dapat diduga bahwa burung ini kelak akan bergerak menghampiri orang tersebut. Oke. Tapi kemudian kita perlu set lagi, misalnya ini durationnya bukan 2 detik, tapi misalnya 5 detik atau 7 detik. 7 detik, kemudian kita double klik juga. Effect option. Smooth startnya kita hilangkan saja menjadi 0. Artinya dia langsung bergerak. Kemudian timingnya dia kita beri delay 2 detik. 2 detik setelah bergerak berbarengan dengan objek yang sebelumnya. Jadi perubahan settingan ini
menyatakan bahwa kita memberikan perintah kepada burung untuk bergerak bersamaan dengan objek yang sebelumnya, yaitu ikan hiu yang bergerak dari kanan, tapi kita kasih delay 2 detik. Jadi 2 detik setelah ikan hiu bergerak dari kanan, maka kemudian burung ini bergerak di lintasannya dari arah kiri. Selama 7 detik melintas dari untuk menempuh lintasan yang telah kita tentukan. Oke, maka kita sekarang coba lagi gerakannya. Ini adalah gerakan burungnya, sedangkan gerakan slide-nya sendiri 2 detik hiu bergerak, baru kemudian muncul burung terbang di lintasan. Satu lagi yang akan kita animasikan adalah helikopter. Jadi helikopternya bergerak dari atas ke bawah, sama juga berarti dari menggunakan add animation, entrance, kemudian flying in. Akan tetapi ini kita lihat defaultnya dia bergerak bergeraknya tadi dari bawah ke atas, kita harus rubah menjadi dari top, dari atas ke bawah. Kemudian durasinya kita rubah misalnya menjadi lebih lambat, menjadi 3 detik. From top, timingnya on click 3 detik. Kalau on click berarti menyatakan bahwa dia bergerak setelah kita klik. Duration 3 second. Oke. Maka kita sekarang coba lagi jalankan. Kita klik, muncul ikan hiu, kemudian 2 detik kemudian muncul burung sampai selesai menempuh lintasannya, baru kemudian muncul helikopter turun dari atas ke bawah. Demikian bahwa kita telah berhasil mengikuti kira-kira animasi yang telah tadi kita buat sebelumnya. Anda dapat menyaksikan bahwa pembuatannya cukup simpel, akan tetapi beberapa isu yang ada di sini belum dibahas, yaitu misalnya objek-objek apa saja yang bisa ditambahkan, format-format file apa saja, kemudian bagaimana membuat basic objek di dalam PowerPoint. Maka Anda dapat melihat tutorial-tutorial selanjutnya. Saya memberi link di belakang ini untuk menunjukkan kepada Anda link-link tutorial yang dapat Anda pelajari yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan ini. Demikian tutorial saya tentang basic animasi di dalam program PowerPoint. Semoga gambar-gambar animasi dapat memperjelas komunikasi Anda dan menambah efektif presentasi yang Anda lakukan kepada rekan-rekan bisnis dan relasi Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan saya Buce pada kesempatan-kesempatan berikutnya.